Om Swastiastu. Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan mengenai Ayo Sadar Pajak. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kadek Raditya Yulisa Fitri dengan NIM 20130711015 dari Rombol 2 Program Studi S1 Pendidikan IPA. Baik, adapun pengertian dari pajak itu sendiri yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Yang dimana artinya, setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun, hal tersebut memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang kedua yaitu pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak dalam Undang-Undang Pajak sudah dijelaskan. Jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukum secara pidana. Yang ketiga yaitu warga negara tidak mendapat imbalan langsung, yang dimana pajak berbeda dengan restribusi. Contoh restribusi antara lain, ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang yaitu restribusi parkir. Namun, pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi, ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, kita tidak langsung menerima manfaat pajak yang kita bayar. Yang akan kita dapatkan yaitu misalnya berupa perbaikan jalan raya di daerah, fasilitas kesehatan, gratis bagi keluarga, beasiswa, pendidikan bagi anak, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu berdasarkan undang-undang, yang artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Baik, yang kedua atau selanjutnya yaitu mengenai fungsi pajak bagi negara dan masyarakat. Di mana fungsi pajak ini terdiri dari 4, atau yang saya jelaskan yaitu ada 4, di mana pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan. Sehingga pajak ini mempunyai fungsi, yaitu yang pertama, fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dalam cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Yang kedua, yaitu fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut yaitu antara lain ada 4. Yang pertama, pajak digunakan untuk menghambat laju inflasi. Yang kedua yaitu pajak dapat digunakan sebagai alat mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Yang ketiga yaitu
Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya itu pertambahan nilai atau PPN. Yang keempat atau yang terakhir yaitu, pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Fungsi yang tiga yaitu fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi yang terakhir atau fungsi yang keempat yaitu fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian seperti pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan dideflasi dapat diatasi. Oleh karena itu, keempat fungsi pajak ini merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Di Indonesia, pemerintah lebih menitikberatkan pada dua fungsi pajak sebagai pengatur dan budgeter. Sebagai pemerintah yang mengelola pajak negara di Indonesia adalah direktorat. Selanjutnya yaitu manfaat pajak. Dengan taat melakukan pembayaran pajak, maka setiap masyarakat dapat memperoleh manfaat seperti berikut ini, yang yaitu antara lain fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, pertahanan dan keamanan yaitu seperti senjata, subsidi pangan, dan bahan bakar minyak. Oleh karena itu, mari kita menyongsong dan menjadikan negara Indonesia sebagai negara maju dengan cara sadar membayar pajak. Ayo sadar bayar pajak, karena pajak itu penting. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai Ayo sadar bayar pajak. Maka akhir kata saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om, dan terima kasih.